Guys, kalian tahu nggak gaji di kapal pesiar itu berapa, guys? Ini dolar semua loh. Ini totalnya sekitar 2.800 lebih, guys. Hampir 40 jutaan ya. Mungkin 40 jutaan nih, guys. Guys, ini adalah channel yang kalian tunggu-tunggu banget ya. Ya pasti kalau udah masalah uang, kalian nomor satu, guys ya. Dari kemarin saya bikin konten gimana caranya kerja di kapal pesiar ya. Kalian males-malesan buat nonton, tapi kalau bahas soal duit, soal gaji kapal pesiar, kalian nomor satu. Karena saya sendiri gitu, guys ya, kerja di kapal pesiar ya pastilah kita acuan utamanya itu adalah masalah gaji, guys ya. Ini adalah dolar semua, guys. Bukannya saya mau pamer, tapi saya pengen memotivasi kalian semua ya yang pengen kerja di kapal pesiar. Ayo terus berjuang. Yang masih proses, yang masih pendidikan, yang masih OJT, semuanya harus tetap semangat ya, karena ini menanti kalian, guys ya. Ini menanti kalian. Oke, guys ya. Jadi untuk channel kali ini, untuk konten kali ini, saya pengen berbagi sedikit tentang informasi gaji kapal pesiar, guys. Karena ini dia. Ini bisa buat apa aja ya, buat kalian di rumah, buat bikin rumah, buat bahagiain pacar, bahagiain istri, bahagiain keluarga, semuanya, guys ya. Ini, guys. Oke. Untuk hari ini saya pengen hitung-hitungan gaji kapal pesiar beserta tipsnya ya, guys ya. Ini sebenarnya bukan 1 bulan, ini 1,5 bulan ya, guys. Karena saya join di kapal ini itu 1,5 bulan, dan berikut tipnya ini semuanya saya totalin ya, saya kumpulin, guys ya. Ini dia totalnya adalah 2.800 dolar lebih ya, sama uang lokalnya juga ya. Ini kita join di Turki, terus tamu kita itu orang Greece, orang Jerman, sama orang Rusia. Jadi kita dapat tips sama itunya dolar sama uang Turki, guys ya. Oke, kita hitung aja langsung ya. Ini total aja semuanya ya. Kita total aja semuanya. Kita nggak usah bahas terlalu detail tentang gaji kapal pesiar basicnya berapa, itunya berapa. Karena gimana ya, guys ya, kalau saya menjelaskan satu persatu ya, setiap company itu berbeda, guys ya. Basicnya berbeda, bonusnya berbeda gitu ya. Tapi rata-rata ya lumayan ya, lumayan buat kita cari modal. Kita jauh-jauh kerja di kapal pesiar, keluar negeri ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga atau orang-orang yang tersayang ya. Kita di tengah laut setiap hari. Ini acuan kita mau cari modal. Kita mau cari modal. Oke, guys ya. Oke, langsung kita hitung ya, guys ya. Ini uang 100-an semua. Ini kalau kalian, ini uang beneran, bukan uang palsu ya. Tuh. Bener nggak? Bener lah. Ya kan? Oke. Ini buat motivasi kalian semua ya, bukan saya pamer, bukan. Oke. Kita hitung aja ya. Dari yang 100-an sendiri. Ini uang gaji, uang bonus, sama uang tips ya, guys ya. Jadi di kapal pesiar itu sistem gajinya seperti ini, guys ya. Untuk setiap company itu berbeda. Yang pertama, kita gajian itu setiap tanggal 1 sampai 10. Itu semua company. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 10 ya. Itu berbeda, setiap company berbeda. Dan bonusnya sendiri itu berbeda juga. Ada yang setiap cruise, ada yang bagi-bagi tips. Misalnya kayak company yang lain ada yang menerapkan sistem wajib tip. Nanti tipnya dibagi rata sama orang-orang cabin steward ya. Kalau kita itu kan orang kabin ya. Terus ada juga yang per cruise. Nanti tamunya keseluruhannya berapa. Nanti ada bonusnya, mereka bayarnya berapa, terus dibagi ke semua cabin steward, itu ada. Nah, basic salary sendiri itu berbeda setiap company. Kita start lah dari 750 USD sampai 1.800 maupun 2.800 USD. Basic aja nih, kalau kita dapat 2.800 US dollar itu udah 40 juta. Bayangin aja.
nyari uang di mana kalau gitu. Ya kan, 2.800 US sekitar 40 juta. Satu bulan 40 juta, kita harus jadi anggota DPR dulu kali ya. Ya guys ya, tapi ya kita tetap harus syukuri gimana pun apapun rezeki kita, karena kita kerja di kapal pesiar ya penuh dengan perjuangan. Kita nggak langsung mendapatkan company yang bagus gitu ya, kita merayap dulu gitu ya. Jadi kadang kalau ada teman-teman yang nanya, wah bang, di situ gajinya berapa? Ah, aku takut mau join ke situ. Ah, aku takut mau ke situ. Coba dulu ya kan. Kalian mau dapat kapal yang bagus, misalnya kayak Viking, Disney, terus kayak di kapal River, yang ditanya itu adalah kontrak kerja kalian semasa di kapal, ya kan, entah di kapal apapun ya, di kapal pesiar manapun, company manapun, itu yang ditanya. Walaupun kalian kerja di kapal misalnya kapal A, di sana kalian gajinya kecil, itu yang terpenting adalah yang kalian dapat ilmu tentang kapal pesiar. Terus kalian dapat evaluasi guys, atau surat pengalaman kerja. Evaluasi itu tentang attitude kalian, kinerja kalian, terus etik kalian, terus performance kalian, nilai berapa kalian dapat ketika kalian bekerja di kapal pesiar itu guys. Itu yang jadi pertimbangan buat kapal-kapal yang bagus itu, buat merekrut kalian. Jadi kalian yang new hire, yang penting berangkat aja. 2 kontrak, 3 kontrak, setelah itu kalau kalian sudah decide pengen berhenti dari kapal itu dan melanjutkan atau melamar ke kapal yang lebih bagus, itu jangan takut duluan, jangan ini duluan, jangan mandang ini duluan, ini bakal mengikuti kalian gitu ya. Ini 1,5 bulan lah kalau gua boleh bilang. Ini ya kita hitung ya, ini 1, 2, sawer ya, 3, 4, 100 semua loh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ini uang dolar 100 semua ya. Nah, ini adalah uang tip guys, recehan-recehan, uang tip ya. Ini ada 100 lira. 100 lira itu kayak, kalau menurut kita itu kayak 100.000 ya, 100.000 rupiah, karena harga tukarnya itu 1.000 rupiah ya, 100.000 rupiah ya. Ada 20-an, ini uang lira. Bang, minta dong, nanti dong minta bang, buat koleksi bang. Kerja di kapal pesiar kalian bisa dapat semua uang. Nih, 20. Apa perlu dibikin giveaway? Wah, mana sih giveaway? Hadiahnya uang, ini lira lagi, 5 tele. Turkish lira ya, namanya tele. Ada 50. Terus ada 10. Nih, ada 50. Ada 10 dolar. Nih, 10 dolar lumayan buat jajan. Ada 5 dolar ya. Berapa tadi jumlahnya? Ini kita hitung dolarnya aja lah ya. 15 dolar. Ini 5 dolar lagi. 10 dolar. Ada 10 lagi. 30 dolar. Ada 5 lagi. 35 dolar, ada lagi 5 lagi, 35 dolar, ada 20 lagi. Berapa tadi tuh? Lupa aku lupa. Ini lah, ada 20. Nanti kita hitung lagi ya. Ada 20. Nih, ada 10. Ada 10. Tuh. Ada 20. Ada euro, ada 5 euro. Ada tele lagi. Kemarin kita dapat uang euro banyak, ya nggak banyak banget, cuman ya ada. Tapi kita
kita tukar buat keluar, karena kita juga butuh beli perlengkapan ya. Kadang kita pengen makan di luar, makan makanan sini gitu ya. Wah, kita mandi dolar guys. Wah, murah banget. Enggak gitu ya. Tapi gini loh guys ya. Yang jelas kalau kita kerja di kapal pesiar, kita gajinya dolar seperti ini ya, dolar seperti ini ya, pasti banyak sekali apa namanya itu halangan ya, apapun itu, apa namanya itu, godaan ya, banyak sekali godaan. Apapun itu pasti ada godaannya guys. Tergantung kita bisa memanage uang kita biar kita pulang itu bawa banyak uang, jangan hambur-hamburin uang di sini, karena kita kerja jauh-jauh itu pasti buat uang guys, buat cari modal, buat bahagiain keluarga, buat bayar utang, buat cari modal bikin usaha, buat ada yang mau nikah ya kan, modal nikah. Apapun itu kalian harus ingat sama tujuan kalian ya, karena ya kebetulan di company saya itu bayarnya cash gitu loh, bayarnya cash, jadi ya uangnya banyak banget. Kayak gini ribet lah, kita kirimnya tuh manual. Kalau menurut gue sih, kalau menurut saya, kalau bayarannya manual kayak gini itu ribet. Kalau menurut saya itu ribet banget, karena kita harus kirim uang lewat Western Union. Karena kalau kita kirim dari luar negeri ya, kita misalnya kirim 1.500 US dollar, itu biayanya itu di atas 50 dolar, sekitar 750.000. Sedangkan kalau kita lewat sistem, misalnya nih company saya sebelumnya ya, itu kita gajinya tuh lewat aplikasi. Jadi kayak aplikasi m-banking, kayak kalau kita bilang itu kayak m-banking ya. Kita ditransfer uang gajinya, terus kita bisa kirim uang ke mana itu, ke bank kita, ke bank account kita. Terus apalagi kita bisa kirim lewat Western Union, kantor pos, bisa diambil lewat kantor pos, atau itu namanya itu apa ya, cash pick up gitu ya. Jadi nggak ribet, orang tua pun bisa, orang tua saya pun ya, ketika saya kirim uang ke orang tua kan pakai bank kan agak ribet ya gitu ya. Ya aku kirim lewat Western Union, kantor pos. Jadi mereka tinggal bawa surat yang kita kasih, kita foto, terus kita kasih, orang dari kantor posnya udah tahu, mereka udah tahu, terus mereka ambil uangnya tuh cash, dan itu gampang banget. Dan biaya kirimnya untuk 1.000 sampai 2.000 dolar itu sekitar 7 dolar, sekitar 7 dolar berapa sih? 7 kali 14.500 saja ya, itu sekitar 150.000 juga nggak ada ya, 120 ribuan lah kira-kira gitu ya. Kalau kita kirim lewat Western Union dengan cash seperti ini ya, itu lebih mahal. Untuk 1.000 sampai 2.000 dolarnya itu lebih dari 50 dolar biaya kirimnya, fee-nya, tax-nya gitu loh bro. Guys, mahal. Ini ya buat motivasi kalian semua ya, buat motivasi kalian gitu ya guys. Jangan memandang kita kerja di mana, kapalnya apa, itu apa, janganlah. Kalau kita pandai-pandai bersyukur ya. Misalnya nih kita dapat kapal A ya kan, untuk dengan gaji yang seperti itu, kita syukurin aja. Karena apa? Itu buat menambah wawasan kita, buat menambah bahasa kita, karena kita bakal ketemu sama orang-orang baru. Terus untuk apa namanya itu, untuk menambah experience kita ataupun pengalaman kita. Karena ya kalau kita melamar ke company yang gede, kita juga wajib ditanya, itu namanya pengalaman kerja ya, evaluasi kita namanya, nanti ditanya sama mereka, pihak company gitu. Terus untuk interviewnya pasti kita lebih luas kan, karena kita kerja di company yang berbeda, kita dapat banyak sekali ilmu ya kan. Setiap company punya standar yang berbeda-beda, dan dari situlah kita belajar semuanya guys ya. Jangan takut, jangan minder dulu lah. Misalnya gini loh, wah kapal A kita denger nih, wah sekarang
sistemnya seperti itu, standarnya seperti itu, gajinya segitu. Wah, itu salah besar kalau menurut saya. Iya, kalau diterima di perusahaan gede, karena kalian belum punya pengalaman yang mumpuni. Kalau udah nggak apa-apa, kalian bisa milih. Itu yang saya bilang tadi, kalau kalian sudah punya pengalaman, sudah punya evaluasi atau sertifikat yang banyak, kalian bisa milih. Tapi kalau belum, yang ada dulu, yang mana yang paling cepat berangkat, itu yang bakal kalian ambil, guys. Itu kuncinya seperti itu, guys, ya. Jangan terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri boleh ya, cuman kita harus introspeksi juga, karena kita nggak bisa mengandalkan nasib saja, ya kan. Kita lagi nasib baik ya oke lah, kita dengar teman kita first kontrak dapat kapal yang bagus, itu nasib, ya kan. Tapi itu mungkin 1 dari 10 orang. Saya bukan melemahkan kalian, bukan, tapi mana yang paling cepat yang bisa bikin kalian punya pengalaman, ambil aja, nggak usah terlalu banyak pikiran, nggak usah terlalu banyak milih, ambil dulu. 1 kontrak, 2 kontrak dapat sertifikat, oke, hengkang, cari yang lebih bagus lagi. 1 kontrak, 2 kontrak udah selesai, hengkang lagi, cari yang lebih bagus lagi, terus-terusan gitu loh. Otherwise ya, di sisi lain kalian juga dapat modal, guys. Karena apa? Saya belak-belakan aja sama kalian ya. Kalau kalian punya uang, kalian bisa beli jabatan, kalian bisa cari kerja dengan gampang. Itu kuncinya, ya. Tapi kalau kalian lewat jalur yang normal, kalian harus sabar, ya. Nah, kalian punya uang tapi nggak punya pengalaman, itu juga nggak bisa. Makanya itu, kalau kalian punya uang, kalian punya pengalaman, kalian udah pernah kerja di company ini, company itu, kalian punya uang, Pak, saya pengen di kapal ini, budget saya sekian, ada nggak posisi yang saya inginkan? Wah, ada nanti tanggal sekian, bulan sekian, kamu interview langsung ke user. Kita belak-belakan aja lah, ya kan? Kita belak-belakan aja, guys, ya. Makanya nih, gini ya, guys, ya. Sekarang saya sudah mungkin hampir 2 tahun ya, selama corona saya bikin channel, bikin konten buat kalian tentang perkapal persiaran ya. Saya sudah mengingatkan beberapa kali ke kalian, hampir semua konten saya sudah mengingatkan ya. Kalau nggak mulai sekarang kapan lagi? Kalau nggak mulai sekarang kapan lagi? Guys ya, beruntung kalian yang sudah memulai dari dulu ya, 2 tahun yang lalu pas pandemi itu sudah mulai datang ke Indonesia ataupun ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Kalian sudah mulai sekolah di LPK perhotelan, sekalian sudah magang, kalian sudah OJT, sudah sudah training, sekarang sudah dapat sertifikat. Kalian ditunggu di kapal pesiar, guys. Karena apa? Sekarang kapal pesiar lagi gencar-gencarnya merekrut karyawan, guys. Yang tadinya kosong, kapal pesiar kosong ya kan? Entah itu karyawan yang dulu pernah kerja di situ udah tua, udah nggak mau ke kapal lagi, udah ini, udah itu, dokumennya udah expired, ya. Ini kesempatan kalian yang sudah punya sertifikat, yang sudah punya pengalaman OJT minimum untuk melamar di kapal pesiar. Karena sekarang semua kapal pesiar di seluruh dunia sudah mulai. Itu, guys. Ya. Pokoknya gini, guys, ya. Uang itu hanya kertas. Tapi tanpa uang kita tidak bisa melakukan apapun untuk sekarang ini ya. Bukan melakukan apapun sih. Tanpa uang kita juga susah lah ya, guys, ya, karena kita udah pasti butuh uang. Yang jelas kita harus kerja cerdas ya. Kita harus tahu diri, kapasitas kita itu seperti apa, dan jangan pernah menyerah lah. Kalau kita punya keinginan, kejar terus sampai emang bener-bener kita menggapainya itu ya. Aku bukan motivator sih, anjir. Oke, gitu aja mungkin ya untuk hari ini ya. Ini saya mau kirim ke rumah
ke keluarga saya, ke anak saya, ke istri saya, karena mereka yang pantas untuk menikmati. Kita sebagai lelaki, kita harus semangat buat kerja, buat orang-orang yang tersayang di rumah guys ya, buat orang tua, buat anak istri ya, buat orang-orang yang kita sayangi, semuanya kita harus bahagiain. Dan kita perlu uang, karena untuk zaman sekarang ini kita perlu uang guys. Oke guys, gitu saja mungkin ya untuk kita ngobrolin uang, dollar untuk hari ini. Semoga ini bisa memotivasi kalian semua buat tetap semangat kerja di kapal pesiar guys ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Itu konten yang sangat menarik buat kalian, mungkin bisa membantu sedikit ya, melegakan pertanyaan-pertanyaan kalian. Bang, gimana sih kerja di kapal pesiar? Bang, berapa sih gaji kapal pesiar gitu ya? Di sini tempat informasi yang sangat lengkap guys ya. Mohon maaf sekali kalian yang saya lambat responnya, slow respon, karena internet di kapal pesiar sekarang ini agak susah sekali. Dan ketika yang jelas, satu karena wifi di kapal pesiar itu kadang-kadang ya hilang-hilang gitu karena kita di tengah laut. Terus waktu kita berbeda, di Indonesia jam berapa, di sini jam berapa gitu ya. Yang ketiga, kita sibuk sama kerjaan kita, pas kita ada tamu kita fokus sama tamu kita guys ya. Tapi jangan lupa ya, aku Erwin Kurniawan selalu memberikan konten yang insya Allah sangat bermanfaat buat kalian semua ya, gitu guys ya. Udah itu aja ya mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Jangan lupa semangat. Oke guys, ciao.